Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillahi wa ba'du. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya, Muhammad Akbil YR, mahasiswa dari Prodi Ilmu Pendidikan Agama Islam, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai review buku, yakni buku karangan ulama besar Indonesia, yaitu Profesor Dr. Hamka, yang berjudul, ini dia bukunya, Juz Amma Tafsir Al-Azhar. Nah, penasaran kan bagaimana dengan review dari buku ini? Maka dari itu, jangan kemana-mana, jangan di-skip, tonton terus video ini sampai dengan akhir. Baiklah, sebelum kita mereview bukunya, alangkah lebih baiknya kita mengenal terlebih dahulu nih sebetulnya siapa sih pengarang dari buku Juz Amma Tafsir Al-Azhar ini. Sebagaimana rekan-rekan semuanya bisa lihat di layar, bahwasanya pengarang dari buku ini bernama Profesor Dr. Hamka. Hamka sendiri merupakan singkatan dari Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Nah, beliau merupakan salah satu ulama besar Indonesia, dikenal juga sebagai seorang sastrawan dan juga politikus, yang lahir di Sungai Batang, Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat pada tanggal 17 Februari tahun 1908. Adapun beliau wafatnya di Jakarta pada tanggal 24 Juli tahun 1981 di usia yang ke-73 tahun. Nah, semasa hidupnya beliau pernah mendapatkan penghargaan yang cukup spesial dari Al-Azhar University, yakni gelar Dr. Honoris Causa, di mana ketika saat itu Al-Azhar University tidak pernah memberikan kepada siapapun gelar Dr. Honoris Causa, dan akhirnya Hamka menjadi orang pertama, yakni dari Indonesia, yang mencetak sejarah di Al-Azhar, di mana beliau merupakan pemilik pertama gelar Dr. Honoris Causa yang diberikan oleh Al-Azhar University yang ada di Mesir. Nah, selain itu beliau juga memiliki beberapa karya, dan salah satu karya terbesarnya yaitu Tafsir Al-Azhar ini. Namun yang akan kita bahas pada video kali ini adalah Tafsir Al-Azhar pada bagian juz ke-30. Jadi bukan Tafsir Al-Azhar dari juz 1 sampai ke-30, melainkan Tafsir Al-Azhar yang dikhususkan membahas mengenai juz 30 sesuai dengan judulnya, yakni Juz Amma Tafsir Al-Azhar. Nah, kemudian selain dikenal sebagai ulama juga, beliau dikenal sebagai tokoh sastrawan. Terlihat dari banyaknya beberapa karya beliau di bidang sastra, seperti buku yang berjudul Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, seperti itu. Kemudian selain sebagai tokoh agama, beliau juga dikenal sebagai tokoh politikus, yakni beliau merupakan anggota dari salah satu partai politik, Masyumi. Nah, semasa hidupnya sebetulnya banyak ya, kalau misalnya kita mencari di beberapa literatur mengenai riwayat organisasi atau lembaga yang pernah beliau ikuti gitu. Salah satunya beliau pernah menjabat sebagai ketua MUI. Nah, sekarang setelah kita semua sudah mengenal sedikit mengenai sosok siapa itu Profesor Dr. Hamka, kita akan lanjutkan ke bagian review bukunya. Nah, sekarang kita akan masuk ke review bukunya. Namun sebelum saya mereview mengenai kelebihan dan kekurangan apa saja sih yang ada dalam buku Juz Amma Tafsir Al-Azhar ini, saya akan sedikit bercerita mengenai mengapa Prof. Hamka memberikan nama Tafsir Al-Azhar pada kitab tafsirnya ini. Nah, sebagaimana beliau cantumkan dalam buku ini ya, beliau sedikit menjelaskan latar belakang penamaan dari kitab Tafsir Al-Azharnya ini, bahwasanya nama Tafsir Al-Azhar itu berkaitan dengan pengalaman berharga dalam kehidupan seorang Hamka, di mana Hamka dulu semasa hidupnya senantiasa rutin mengisi kajian tafsir Al-Quran selepas sholat subuh di masjid yang ia bangun sendiri di depan rumahnya, yakni Masjid Agung Kebayoran Baru. Singkat cerita, ketika itu Syekh Mahmud Shaltot sebagai rektor dari Universitas Al-Azhar Mesir mengadakan kunjungan ke Indonesia, yang salah satu
agendanya adalah berziarah atau berkunjung ke Masjid Agung Kebayoran Baru untuk menemui Profesor Hamka. Singkat cerita lagi, akhirnya bertemulah antara Prof. Hamka dengan Syekh Mahmud dan terjadi dialog antara keduanya. Nah, dalam dialognya itu Syekh Mahmud memberikan saran sekaligus amanah kepada Prof. Hamka, di mana menurut Syekh Mahmud sebaiknya nama dari Masjid Agungnya ini bukan Masjid Agung Kebayoran Baru, melainkan dinamai saja Masjid Agung Al-Azhar, dengan harapan Masjid Agung ini menjadi Al-Azharnya Indonesia. Nah, mendengar saran dari Syekh Mahmud tersebut, akhirnya Prof. Hamka sangat bergembira begitu ya, karena mendapatkan saran yang begitu berharga dari rektor Universitas Al-Azhar Mesir. Akhirnya, atas dengan dasar persetujuan dengan para jemaah, nama dari masjid tersebut pun diganti menjadi Masjid Agung Al-Azhar. Nah, setelah itu berkaitan dengan kebiasaannya di mana ia senantiasa mengisi kajian tafsir selepas sholat subuh di masjidnya tersebut. Akhirnya ketika beliau, yakni Profesor Hamka, menulis kitab tafsir, ia pun menyematkan nama yang sama dengan masjidnya itu. Yaitu karena nama masjidnya Masjid Agung Al-Azhar, maka kitab tafsirnya itu dinamakan Tafsir Al-Azhar. Jadi seperti itu latar belakang penamaan kitab tafsir yang beliau karang, yang beliau cantumkan dalam buku Juz Amma Tafsir Al-Azhar ini. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai kelebihan apa saja dan juga kekurangan apa saja yang ada dalam buku Juz Amma Tafsir Al-Azhar ini. Saya akan awali dengan kelebihannya terlebih dahulu dari sisi fisik buku ya. Nah, rekan-rekan semuanya bisa lihat tampilan awalnya seperti ini tampilan depan. Untuk tampilan sampingnya seperti ini ya. Ada judulnya, kemudian ini tampilan sampingnya, dan tampilan belakangnya adalah seperti ini ya. Nah, untuk segi fisik buku secara general sebetulnya saya sangat suka. Mengapa demikian? Karena buku ini dicetak dengan cover, yaitu hardcover. Jadi buat rekan-rekan semuanya tidak perlu khawatir, bagi rekan-rekan yang ingin membeli buku ini tidak perlu khawatir bukunya akan terlipat, kemudian lembaran-lembarannya akan mudah terlipat. Jangan khawatir karena sudah terlindungi dengan adanya hardcover ini. Jadi menurut saya hardcover ini merupakan kelebihan tersendiri dari buku Juz Amma Tafsir Al-Azhar cetakan Gema Insani Press. Nah, selanjutnya ada apa saja isi dari buku Juz Amma Tafsir Al-Azhar ini? Nah, sebetulnya ada 3 bab utama dari buku tafsir Juz Amma Tafsir Al-Azhar ini. Yang pertama itu Muqaddimah, yang kedua Al-Fatihah, pembahasan mengenai tafsir Al-Fatihah, dan yang ketiga pembahasan mengenai tafsir Juz Amma sesuai dengan judul buku ini. Nah, dari segi isi dari buku ini, menurut saya buku ini sangat bagus. Mengapa demikian? Karena buku ini diawali dengan muqaddimah, yang dimana muqaddimahnya itu bukan hanya sekedar berisi tentang kata pengantar, yang notabene hanya beberapa halaman saja, melainkan terdapat pembahasan yang diawali mengenai apa itu Al-Quran, hakikat Al-Quran itu seperti apa. Nah, Prof. Hamka menjelaskan terlebih dahulu sebelum masuk pembahasan mengenai tafsir Juz Amma. Jadi sini di muqaddimah Prof. Hamka memberikan pendahuluan. Setelah pendahuluan masuk beliau menjelaskan mengenai apa itu Al-Quran, kemudian hakikat Al-Quran itu apa. Setelah itu membahas mengenai i'jazul Quran, dijelaskan juga mengenai mukjizat Quran. Sebetulnya mengapa Al-Quran ini merupakan mukjizat yang sangat besar dibandingkan dengan mukjizat-mukjizat yang lain begitu ya. Kemudian diterangkan juga mengenai Al-Quran sebagai lafaz dan makna. Nah, setelah beliau menjelaskan mengenai Al-Quran, beliau masuk ke pembahasan mengenai metode mengenai penafsiran Al-Quran. Jadi beliau pun menjelaskan secara jelas nih bagaimana cara beliau menafsirkan Al-Quran, metode apa saja yang dipakai, pendekatan apa saja yang dipakai. Beliau cantumkan, jelaskan di dalam bab muqaddimah ini. Nah, setelah beliau menjelaskan mengenai bagaimana penafsiran Al-Quran, beliau pun melanjutkan penjelasannya mengenai haluan dari tafsir. Jadi menurut beliau, setiap kitab tafsir itu memiliki haluannya masing-masing sesuai dengan kehendak dari penafsir itu sendiri. Mau diarahkan kemana kitab tafsir yang sang mufasir tulis.
Nah, di sini Prof. Hamka pun menjelaskan mengenai haluan dari kitab tafsir Juz Amma Tafsir Al-Azhar ini itu seperti apa sebetulnya. Nah, setelah itu Prof. Hamka mencantumkan juga mengenai latar belakang mengapa kitab tafsirnya ini dinamakan Tafsir Al-Azhar dan ditutup untuk bab mukadimah ini dengan subbab mengenai hikmah ilahi. Nah, setelah membahas mengenai mukadimah, Prof. Hamka tidak langsung membahas mengenai tafsir Juz Amma ya. Di sini uniknya. Nah, di mana Prof. Hamka itu sebelum masuk ke pembahasan mengenai tafsir Juz Amma, beliau membahas dulu mengenai tafsir dari Quran Surah Al-Fatihah ayat 1 sampai dengan 7. Nah, di sini ada beberapa subbab ya yang beliau bahas, yakni diawali dengan mengenai tafsir surah Al-Fatihah ayat 1 sampai 7, kemudian subbab mengenai Al-Fatihah sebagai rukun salat, kemudian subbab mengenai di antara jahar dan sir, pembahasan mengenai amin, kemudian Al-Fatihah dengan bahasa Arab dan ditutup dengan kesimpulan. Nah, jadi menurut saya bab Muqaddimah dan Al-Fatihah yang ditulis oleh Prof. Hamka dalam buku ini merupakan kelebihan atas buku ini, dimana sangat unik begitu ya. Kalau judulnya itu Juz Amma Tafsir Al-Azhar, tapi ketika kita membaca isinya, bukan hanya tafsir Juz Amma yang kita dapatkan, melainkan hakikat Quran kita ketahui, kemudian bagaimana menafsirkan Al-Quran itu kita ketahui, kemudian bagaimana haluan tafsir yang Prof. Hamka gunakan dalam kitab tafsir ini itu seperti apa, beliau juga ceritakan gitu ya. Dan setelah itu beliau pun menjelaskan mengenai tafsir surah Al-Fatihah, baru disambung dengan bab ketiga mengenai tafsir Juz Amma, mulai dari surah An-Naba ayat 1 sampai dengan Quran surah An-Nas ayat ke-6 begitu ya. Itu dari segi bentuk fisik buku dan juga dari kandungan isi gitu ya. Sudah ada dua kelebihan. Kemudian kelebihan ketiga menurut saya adalah mengenai metode yang dipakai oleh Prof. Hamka dalam buku Juz Amma Tafsir Al-Azhar ini. Secara khususnya, namun secara umumnya adalah mengenai Tafsir Al-Azhar. Jadi, metode yang dipakai oleh Prof. Hamka dalam bukunya ini adalah penafsiran Al-Quran dengan menggunakan metode tahlili. Jadi, buat rekan-rekan semuanya yang belum tahu apa itu metode tahlili adalah metode seorang mufasir, di mana mufasir menjelaskan kandungan ayat, dijelaskan dari berbagai segi gitu ya, dari berbagai segi sudut pandang sesuai dengan kecenderungan dan juga kehendak dari mufasir itu sendiri yang dihidangkan secara berurutan. Maksudnya berurutan adalah sesuai dengan sistematika Al-Quran. Maksudnya kayak gini, jika seandainya metode tahlili ini diterapkan dalam penafsiran Quran surah Al-Fatihah ayat 1 sampai 7, maka ayat Al-Quran dibahas, surat Al-Fatihah tersebut dibahas per ayat begitu ya, mulai dari ayat 1, ketika ayat 1 sudah selesai dibahas, lanjut ke ayat 2, ketika ayat 2 sudah selesai dibahas, ayat ketiga dan seterusnya hingga ayat ke-7. Jadi setiap ayat dikaji dari berbagai segi dan pengkajiannya itu dilakukan secara berurutan. Menurut saya ini juga menjadi kelebihan dari metode tafsir Al-Azhar itu sendiri. Mengapa demikian? Karena dari segi penulisan menjadi lebih rapih begitu ya. Kita jadi enak untuk membacanya dan juga bisa memahami surah dari ayat 1 sampai dengan seterusnya secara berurutan. Maka dari itu saya berpendapat penerapan metode tahlili ini menjadi kelebihan sendiri bagi buku Juz Amma Tafsir Al-Azhar. Seperti itu. Kemudian kelebihan yang selanjutnya adalah dari segi pendekatan yang dipakai. Jadi teman-teman semuanya bisa mengenal dua istilah ya dalam video ini. Yang pertama itu ada metode tafsir, yang kedua itu adalah pendekatan tafsir. Apa itu metode tafsir? Metode tafsir adalah suatu cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai pemahaman yang benar tentang apa yang dimaksudkan Allah dalam ayat-ayat Al-Quran atau lafaz-lafaz yang muskil yang diturunkan kepada baginda Muhammad SAW. Nah, sedangkan apa itu pendekatan tafsir?
Singkatnya, pendekatan tafsir adalah mengenai proses dan cara mendekati atau disiplin ilmu yang digunakan untuk mengetahui atau memahami Al-Quran, seperti itu. Nah, dalam tafsir Al-Azhar ini, khususnya dalam juz ammanya ini, ada beberapa pendekatan yang dipakai begitu ya, dan menurut saya ini merupakan kelebihan yang sangat berharga begitu ya, dimana ada beberapa pendekatan yang dipakai, yakni pendekatan sejarah, kemudian pendekatan sosiologi, pendekatan ilmu tasawuf, pendekatan ilmu kalam, pendekatan, bahkan ada pendekatan sastra dan juga pendekatan dari segi psikologis gitu ya. Nah, ini menjadikan pembahasan dari tiap ayatnya itu menjadi lebih luas, lebih dalam juga. Kemudian ayat yang ditafsirkan menjadi lebih aplikatif begitu ya, karena dihubungkan dengan hal-hal yang sifatnya berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, seperti itu. Nah, sudah ada 4 kelebihan, yaitu yang pertama dari segi fisik, kemudian dari segi isi, dari segi metode, dan juga segi pendekatan. Kelebihan selanjutnya adalah dari segi isi ya, masih dari segi isi, di mana dalam buku ini pun dijelaskan bahwasannya Prof. Hamka berkata buku-buku tafsir lain seperti contohnya adalah tafsir Al-Kasyaf karya Az-Zamakhsyari dan juga tafsir Ar-Razi merupakan kitab tafsir yang tidak terlepas dengan corak mazhab begitu ya. Kalau Al-Kasyaf itu tafsirnya berkaitan erat dengan mazhab Az-Zamakhsyari itu sendiri, yakni Mu'tazilah, sedangkan Ar-Razi itu cenderung bercorak Syafi'iyah begitu. Nah, kesimpulannya adalah dari beberapa kitab tafsir tersebut bahwasanya Al-Quran dipakai sebagai penguat dari mazhab tertentu. Namun Prof. Hamka melalui karya tafsir Al-Azharnya ini, termasuk dalam buku Juz Amma Tafsir Al-Azhar ini, ingin memberikan sesuatu hal yang baru, yang unik, di mana Prof. Hamka menyadari betul nih kondisi masyarakat Indonesia yang heterogen gitu ya, yang beragam. Nah, maka dari itu, Prof. Hamka mengemas tafsirnya ini dengan sebisa mungkin menghindari pertikaian antar mazhab. Jadi, hal-hal yang sifatnya ada pertikaian antar mazhab, beliau tidak mencantumkannya di sini. Maka dari itu, pembahasan dari buku Juz Amma Tafsir Al-Azhar ini sebetulnya tidak terlalu fanatik pada salah satu mazhab tertentu begitu ya. Berbeda dengan 2 kitab tafsir yang tadi saya sebutkan, yakni Al-Kasyaf dan juga tafsir Ar-Razi begitu ya, yang cenderung dengan mazhab mufasirnya masing-masing. Namun dalam tafsir Al-Azhar ini, Prof. Hamka berhasil mengemas tafsir dengan menghindarkan pertikaian antar mazhab. Jadi itu merupakan kelebihan yang menurut saya juga hal yang unik, kemudian hal yang sangat dibutuhkan untuk masyarakat Indonesia. Selanjutnya adalah kelebihan yang terakhir menurut saya adalah mengenai penggunaan akal dan nakli dari sang mufasir, yakni Profesor Hamka. Jadi Prof. Hamka dalam menulis tafsir ini dan menyusun tafsir ini tidak hanya menekankan pada nakli saja atau akli saja, melainkan keduanya senantiasa dijaga hubungannya antara akli maupun nakli begitu ya. Karena menurut beliau, kalau misalnya tafsir ini dikemas hanya dengan menukil pendapat-pendapat dari imam-imam terdahulu, para penafsir terdahulu, maka buku ini, tafsir karyanya itu tidak lebih hanya dari kumpulan kutipan-kutipan para mufasir terdahulu gitu. Maka dari itu, Prof. Hamka ingin memberikan inovasi di mana ia sebagai mufasir sesuai dengan pemahamannya yang tentunya tidak keluar dari prinsip-prinsip penafsiran dan metode penafsiran. Ia menafsirkan Al-Quran sesuai dengan akli dan juga nakli begitu ya. Jadi tidak hanya menukil dari pendapat-pendapat ulama terdahulu saja, melainkan ia pun berusaha mengembangkan sesuai dengan kemampuan akalnya, sesuai dengan pengetahuan yang ia miliki. Nah, kurang lebih ada 5 berarti ya, ada 5 kelebihan. Yang pertama dari segi fisik buku, kemudian dari segi isi, dari segi metode, pendekatan, dan juga keserasian antara akli dan nakli yang digunakan dalam buku Juz Amma Tafsir Al-Azhar ini. Nah, mungkin cukup sekian dari
saya mengenai pembahasan kelebihan buku Juz Amma Tafsir Al-Azhar ini. Namun sebelum ditutup, yang namanya kelebihan tentu ada kekurangannya begitu ya. Nah, di sini ada beberapa kekurangan juga gitu menurut saya dalam buku Juz Amma Tafsir Al-Azhar. Yang pertama adalah dari segi sistematika penulisan. Jadi kalau teman-teman semuanya misalnya dilihat ya, di sini dibuka. Nah, penulisannya adalah dari sini, kemudian sambung ke sini dan ke sini begitu ya. Nah, ini seperti penulisan jurnal. Kalau untuk saya pribadi, untuk selevel buku ini kurang enak untuk dibaca begitu ya. Jadi saya lebih suka penulisan yang ke pinggir saja, ke pinggir sampai ke bawah, tidak perlu dibagi dua, dalam satu lembar dibagi dua seperti ini. Namun itu kembali lagi ke selera masing-masing. Namun sekali lagi bagi saya pribadi, saya kurang suka dengan penulisan sistematika penulisan seperti ini begitu ya, yang dimana dalam satu lembar itu dibagi menjadi dua sisi. Itu yang pertama menurut saya kekurangannya. Yang kedua adalah dari segi transliterasi yang digunakan. Jadi dalam buku Juz Amma Tafsir Al-Azhar ini, transliterasinya menurut saya masih perlu disempurnakan begitu ya, dengan pedoman transliterasi yang sekarang. Karena ada beberapa hal yang kalau menuruti transliterasi yang ada di buku ini jadi kesulitan untuk membacanya begitu. Jadi menurut saya perlu disempurnakan lagi mengenai transliterasi dari buku Juz Amma Tafsir Al-Azhar. Nah begitu. Kesimpulannya adalah ada dua kekurangan menurut saya dari buku Juz Amma Tafsir Al-Azhar. Yang pertama dari segi sistematika penulisan, yang dimana satu lembar itu dibagi dua sisi ya. Dan yang kedua adalah mengenai transliterasi yang masih belum diperbaharui itu. Nah demikian kelebihan dan kekurangan dari buku Juz Amma Tafsir Al-Azhar karya Profesor Dr. Hamka. Dan yang terakhir sebelum saya tutup, saya ingin merekomendasikan nih kepada rekan-rekan semuanya, rekan-rekan penonton, mengapa buku ini penting untuk rekan-rekan miliki. Nah, bagi rekan-rekan semuanya yang khususnya warga negara Indonesia, buku ini sangat cocok untuk dibaca karena pengarangnya itu sendiri merupakan ulama asli Indonesia begitu. Jadi pembahasan dalam bukunya ini disesuaikan pula dengan kondisi masyarakat di Indonesia gitu. Kalau misalnya kita baca tafsir Ibnu Katsir, kemudian tafsir-tafsir lain itu kan dari bahasa Arab. Jadi bagi kita orang Indonesia yang terutama yang tidak paham bahasa Arab cukup kesulitan dalam memahami atau membaca tafsir tersebut. Adapun kalau kita membaca terjemahannya, seringkali terjemahan dari kitab tafsir tersebut kurang pas gitu terjemahannya, karena terminologi dalam suatu bahasa belum tentu ada di bahasa yang lain begitu, belum tentu kandungan satu kata dalam bahasa lain bisa tercukupi dalam terjemahannya begitu. Maka dari itu menurut saya bagi orang Indonesia kitab tafsir ini patut untuk menjadi rujukan, patut untuk dibaca, karena Prof. Hamka sebagai warga negara Indonesia asli gitu ya, orang Indonesia asli, mengemas buku ini sesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia seperti itu. Kemudian adapun dari sisi kebahasaan, buku ini sangat direkomendasikan karena Prof. Hamka sebagai sastrawan pula, ia mengemas kitab tafsirnya ini menjadi tidak monoton. Mengapa tidak monoton? Karena beliau mengemasnya dalam bentuk kalimat-kalimat yang indah ala sastrawan begitu. Jadi ketika rekan-rekan membaca buku ini, saya rasa rekan-rekan akan dibawa ke feel yang berbeda gitu, dimana teman-teman bisa merasakan keindahan dari kata-kata yang disusun, keindahan dari sastra yang terkandung dalam tafsir Juz Amma Tafsir Al-Azhar ini begitu ya. Nah mungkin cukup sekian review buku dari saya. Tadi sudah dijelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan apa saja, dan juga mengapa buku ini penting untuk saya rekomendasikan kepada rekan-rekan penonton. Bagi rekan-rekan yang ingin memesan buku ini, silahkan bisa dicari juga di all shop, atau bisa datang langsung ke toko buku atau ke percetakannya langsung, yaitu Gema Insani Press. Saya cukupkan video kali ini. Saya memohon maaf atas segala kekurangan dalam penyajian video ini. Barangkali ada yang kurang berkenan di hati rekan-rekan semuanya, atau ada yang salah, mohon dimaafkan dan juga diingatkan begitu ya. Saya tutup dengan doa. Ihdinas siratal mustaqim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.